Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Herawati, NIM 2019-132-005. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi telaah KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Materi yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah pengertian kurikulum, sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia, pengertian dan karakteristik KTSP 2006, pengertian dan karakteristik kurikulum 2013, kelebihan dan kekurangan KTSP 2006 dan kurikulum 2013, serta perubahan KTSP 2006 ke kurikulum 2013. Pengertian kurikulum, sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejarah perkembangan kurikulum Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Menurut Kemendikbud, terdapat 11 perubahan kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1954, kurikulum 1968, kurikulum 1973, proyek perintis sekolah pembangunan, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 1997, yaitu revisi kurikulum 1994, kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2006, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013. Pengertian dan karakteristik kegiatan pembelajaran KTSP 2006. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Karakteristik pembelajaran KTSP 2006 menurut Kurandar dalam bukunya Abdullah ed. adalah menuntun siswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, minat, bakat yang akhirnya akan membentuk siswa yang mempunyai kemandirian dan keterampilan. KTSP berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Strategi pembelajaran yang digunakan beraneka ragam. Sumber belajar bukan hanya guru namun bisa teman sekelasnya, buku-buku, bahkan film yang mengandung edukasi. Penilaian dilihat dari proses dan hasilnya pada suatu target pencapaian kompetensi. Pengertian dan karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Karakteristik kurikulum 2013 mengembangkan secara seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Siswa menerapkan apa yang sudah didapat di sekolah dalam kehidupannya sehari-hari. Mengembangkan afektif, kognitif, dan psikomotorik serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Memberi kesempatan yang banyak kepada siswa untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan organisasi, baik itu horizontal dan vertikal. Kelebihan dan kekurangan KTSP 2006 dan ke-13. Kelebihan KTSP 2006 mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, mendorong para guru kepala sekolah dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabel bagi kebutuhan siswa. Akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan menggerakkan kurang lebih 20%. Memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Kelebihan kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter selain kreatif dan inovatif. Pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau anak kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Merangsang pendidikan siswa dari awal. Kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme serta secara terus-menerus. Kekurangan kurikulum 2013, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. Pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran tersebut berbeda. Perubahan KTSP 2006 ke kurikulum 2013. Kurikulum KTSP dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan, apalagi saat ini adalah era digital yang semuanya bisa dilakukan dengan teknologi, maka KTSP harus segera diubah menjadi kurikulum 2013. Salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum adalah berkembangnya teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.